Oke, dengar suara saya teman-teman? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ini sudah jam 13 tepat ya. Sudah jam 1 siang tepat. Kita mulai. Teman-teman yang belum masuk silahkan di kontak ya. Masih ada waktu 10 menit untuk mengabarkan ke teman-teman ya. Sambil menunggu kita akan mulai. Saya minta tolong bentar. Saya absensi dulu ya. Mempersingkat waktu. Absensinya saya screenshot saja. Nanti biar kelihatan. Pak, Pelita sama saya satu device soalnya nggak ada sinyal. Oh, Pelita sama siapa? Oke. Sama Putri, Pak. Oke, silahkan untuk... Nah, wajahnya diperlihatkan dulu semuanya. Saya mau absen ya sebelum dimulai. Ini 21 kurang 9. Nanti yang belum silahkan segera konfirmasi di chat ya. Oke, silahkan on kamera semuanya dulu. Oke. Putri sama siapa itu? Putri sama Pelita ya? Sama Pelita, Pak. Oke. Itu ngapain tuh? Putri peluk-pelukan sama itu ngapain? Oke, Aprilia, Famela, Safrina, Rizka. Maulidia, Yose, Oktaviola. Silakan Zoom, saya screenshot untuk nanti saya input di absen. Biar cepat ya, nanti kalau saya kasih link nanti meminimalisasi supaya nanti tidak ada yang titip absen ya kalau online. Oke, siap. Ini 22. 23 berarti ya. 22. 23 ding karena tadi kan titip si Putri sama Rita jadi satu. Oke, siap ya? Mau jilbab, Mbak? Oke. Jilbab, cepetan, lari. Tuh jilbab Sabar, pakai Pak. Sabar, Pak. jilbab pakai dulu. Anjing. Pakai jilbab dulu ya. Matikan dulu kameranya. Susu jilbabnya dibuka ya. Soalnya tak rekam ini gawat nanti ya. Oke. Mas Dava. Itu anu nih jenengan jangan pemuda Pancasila soalnya saya rekam. Nanti saya dikira kampanye nanti. Ganti itunya apa? Nah, itunya gawat nanti ya. Saya dikira kampanye nanti ya. Nanti di Siap, Pak. Nah, kalau jenengan mau anu nggak apa-apa, tapi kita rekam ini ya. Kalau nggak direkam nggak apa-apa ya. Kok dikira Prima ya? Prima pro sekarang politik ya, gawat nanti. Oke, udah ya. Langsung saja. Masih ada ini 13.03 nanti biar sisanya nanti konfirmasi. Nanti kurang sudah 10 menit saya cek lagi. Oke, siap. On kamera semuanya. 1 Suhanda, Ziyadu Nikmah. Oke, 26. Siapa ini yang belum datang? Udah ya, Fik ya. Saya absen ya. 1 2 3. Oke. Nanti yang baru masuk silahkan konfirmasi ke saya. Soalnya ini saya screenshot masukkan. Oke, 26 ya. Oke, kita langsung mulai saja. Untuk mempersingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Nanti yang terlambat silahkan konfirmasi ke saya ya. Nanti kalau sudah 13.10 nanti saya tutup absensinya. Oke, kita langsung masuk. Mohon maaf kemarin saya konfirmasi ke Sipen kalau hari ini saya bisa offline, tapi ternyata saya nggak nyanda ke Purwokerto ya. Ternyata itu kalau saya naik kereta dari Jakarta ke Purwokerto hari ini pun kalau dipaksa sampai di Purwokerto nanti jam 6 maghrib ya.
Kemudian kalau naik pesawat juga sama saja, nanti harus transit harus di Solo ke sini juga lama. Kemudian kalau ke Semarang juga sama ya. Maka dari itu hari ini kita online ya. Seperti itu. Oke, besok kita pertemuan terakhir. Bentar, ini tanggal berapa ini? Ini tanggal 5, minggu besok kita pertemuan terakhir. Kemudian setelah itu minggu depan kita sudah bahas kisi-kisi. Jadi nanti Anda masih ada waktu 3 minggu. 3 minggu untuk belajar sendiri ya nanti ya. Silahkan boleh belajar di rumah atau belajar kelompok silahkan ya. Jadi minggu besok itu saya sudah tidak ada kuliah lagi. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang utang sama saya, tolong diselesaikan minggu ini atau minggu besok ya. Kalau dalam RPS saya itu minggu depan sudah selesai. Jadi nanti Anda masih ada waktu sekitar 3 minggu untuk belajar untuk persiapan UAS. Minggu depan kita sudah pembahasan kisi-kisi ya. Jadi nanti setelah minggu depan sudah tidak ada bahas kisi-kisi. Kalau saya lupa tolong diingatkan si pennya ya. Kalau nggak diingatkan saya lupa, nanti tiba-tiba besok mau UAS ternyata saya belum ngisi kelas ini. Oke. Kita masuk untuk praktikum kedua. Nanti kita ada ujian ya. Ada ujian di akhir. Hari ini kita masuk ke praktikum yaitu tentang pengkajian kebutuhan promosi kebutuhan belajar pada keperawatan anestesiologi. Nah, hari nanti kita akan belajar yaitu tentang pengkajiannya. Kalau kemarin kan kita sudah tentang penkes di kamar operasi. Hari ini kita membahas tentang pengkajiannya tentang kebutuhan belajar promosi kesehatan ya. Nah, kita bahas dulu apa itu kebutuhan belajar ya. Kebutuhan belajar. Yang pertama, kebutuhan belajar itu adalah sebagai suatu jarak antara tingkat pengetahuan, keterampilan atau sikap yang dimiliki bla bla. Intinya gitu ya. Langsung saja to the point ya. Itu menurut teori Wilkinson. Jadi intinya gini. Kebutuhan belajar itu adalah di mana seseorang itu ketika dia itu mau belajar, intinya dari orang mudeng jadi mudeng. Kalau luar Jawa ya nggak paham bahasa Jawa, bahasa Indonesianya gini. Orang yang tidak paham menjadi paham. Nah, jadi indikator itu syarat-syarat supaya Anda paham itu ada namanya kebutuhan. Nah, Anda itu bisa paham harus mencukupi kebutuhan tersebut. Kebutuhannya apa? Nah, itu yang dimaksud dengan kebutuhan belajar ya. Jadi syarat-syarat supaya Anda nanti menjadi tahu itu yang dinamakan dengan kebutuhan belajar. Intinya seperti itu ya. Kata kuncinya adalah jenengan cukup nanti mempelajari inti dari teori ini. Nah, intinya apa ya? Usah jangan baca bla 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 bla. Ini adalah indikator. Indikatornya apa? Tingkat pengetahuan, keterampilan, ya. Kemudian sikap. Nah, jadi Anda bisa tahu itu enggak cuma Anda tahu toh enggak. Jadi harus bisa melakukan keterampilan. Kemudian Anda bisa menyikapi ya, menyikapi dengan pembelajaran seperti ini. Menyikapi seperti apa? Oh, contohnya pas dalam penkes itu pasien saya itu ternyata anak-anak yaitu umurnya 8-9 tahun, jenengan metodenya ceramah ya, metodenya ceramah ya, mumet nanti. Anak-anak pada bandem-bandeman ya, lempar-lemparan meja ya. Seperti itu Anda bisa mencari metode yang dia itu bisa bisa memberi ruang anak untuk dia itu bisa mengungkapkan ekspresinya. Contohnya melibatkan dalam suatu permainan atau Anda bisa memberikan reward ya. Kemarin sudah ada yang menghubungi saya, Mbak siapa kemarin? Fitri ya. Kemarin penkes di SD ya, di SD mana? Jawa Barat mana itu saya lupa ya. Sama, ke anak itu juga sama. Jangan Anda samakan dengan dewasa. Anak itu contohnya kasih reward, contohnya 1. Yang bisa menjawab pertanyaan kita kasih cocolatos 1 ya. Nanti buka aja di YouTube saya waktu ngisi di sekolah dasar mana itu. Banyak nanti ada ya di pendidikan dasar ya. Itu saya aplikasikan, saya lihat dulu gurunya bagaimana mengajarnya. Kita itu ketika mau mengajar, kita jangan sampai mengajar dengan guru yang sudah mengajar mereka. Soalnya kenapa? Mereka akan boring. Jadi anak-anak itu suka ketika itu sesuatu yang berbeda. Kalau besok Anda punya keponakan, punya anak, ya, punya keponakan, punya anak, kok makan kok balita dia itu makan kok nggak mau, kenapa sih? Nah, salah satunya faktor apa? Jadi balita itu mudah bosan. Ketika dikasih bubur terus dia bosan. Coba dikasih yang lain, kasih nasi goreng pasti mau.
Soalnya anggere asalkan jangan pedas. Soalnya kenapa? Dalam prinsip dalam promosi kesehatan apalagi pada anak itu mudah boring, mudah bosan ketika sesuatu hal yang berbeda dia akan menyukai seperti itu. Itu contohnya. Jadi antara SD sama SMP, SMA juga berbeda. Anda mau penkes yang belum penkes ya, yang besok belum penkes tugas turun ke masyarakat atau ke posyandu terserah ya. Anda harus melihat dulu. Besok yang tak penkesi apa sih? Nah, orang tua Anda lakukan demonstrasi seperti itu, simbah-simbah sudah indera penglihatan, pendengaran berkurang, ada permainan seperti itu. Mumet nanti, encoknya kumat semua, wis hipertensi, kepleset malah stroke ya. Contohnya seperti itu. Jadi kita harus melihat sikon dari audien kita. Kemudian macam-macam kebutuhan belajar, ada program kebutuhan. Nah, program kebutuhan itu yang dimaksud dengan program kebutuhan itu adalah apa? Nah, kita harus tahu bagaimana setiap audien itu dia memerlukan kebutuhan supaya dia itu bisa mencukupi apa pengetahuannya dia ya. Ini artinya bisa ditulis. Ini adalah situasi yang membutuhkan suatu tindakan untuk dipelajari. Ini adalah program kebutuhan atau require program. Situasi yang membutuhkan suatu tindakan untuk dipelajari. Yang membedakan kebutuhan dengan 3 ini apa? Dicatat, ini keluar. Situasinya ini proses pendidikannya berlangsung cepat. Situasinya ini proses pendidikannya berlangsung cepat. Nanti di UAS juga keluar ya. Anda 3 ini bisa membedakan. Anda sudah dapat poin 1. Soal UAS Anda benar 1 kalau bisa membedakan. Ingat-ingat program kebutuhan ini yang membedakan dengan yang lain itu adalah apa? Proses pendidikannya ini berlangsung cepat. Nah, apakah itu tadi proses kebutuhan? Situasi yang membutuhkan suatu tindakan untuk dipelajari. Nah, yang membedakan apa? Proses yang pendidikan ini berlangsung cepat. Nah, kalau yang kedua rekomendasi, intinya kayak gini. Nanti saya jelaskan teorinya, ini saya jelaskan cara mudahnya ya. Teori itu adalah rekomendasi itu adalah contoh Anda mau siapa si Yayah ya. Yayah mau nama panjangnya siapa Mbak? Tolong diganti Mbak. Saya nanti soalnya tadi absen tadi tolong nama panjang ya. Engko aku nyentang-nyentang bingung nanti ya. Ditulis nama panjang ya biar saya nanti absen mudah. Mbak Yayah ya, Mbak Yayah dia mau ngelamar di mana ya? Enaknya perusahaan mana? Di rumah sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta ya. Mbak Yayah ini punya kenalan yaitu direktur apa namanya ya, direktur medis saja lah, direktur medis. Omnya itu direktur medis rumah sakit Cipto. Omnya Mbak Yayah ini memberikan rekomendasi kepada Mbak Yayah untuk masuk di rumah sakit tersebut. Nah, jadi rekomendasi ini artinya apa? Artinya ini adalah saran atau jembatan yang menghubungkan Anda dengan tujuan sasaran. Itu rekomendasi. Nah, paham ya? Yang membedakan apa? Rekomendasi membedakan ini bisa diterima, bisa tidak. Kan namanya rekomendasi kan? Jadi rekomendasi ini kan memberikan sarana jembatan untuk ketujuan. Ya. Tujuannya apa? Rekomendasi memberikan informasi ke mereka. Oh, ini keponakanku dia itu pengalamannya seperti ini, kerja di sini, dia orangnya bagus, bla bla bla. Itu namanya adalah rekomendasi. Jadi omnya Mbak Yayah ini memberikan rekomendasi, informasi, ya, menyadarkan ke HRD mereka supaya ini loh pegawai HP, nah seperti itu, menasihati. Nah, kalau dalam artinya bahasa mudah seperti itu. Kalau dalam teori apa? Dalam teori? Dalam teori itu adalah situasi dan perilaku tertentu yang dia itu disarankan untuk dipelajari. Itu adalah rekomendasi. Program rekomendasi adalah situasi, perilaku tertentu yang disarankan untuk dipelajari ya. Yang ketinggalan nanti bisa muter rekamannya ya. Intinya itu ya, cara mudahnya gampangnya itu. Sekarang yang ketiga, program kelola diri ya. Self-directed program ya. Bahasa Jawa, bahasa mudahnya seperti ini. Program kelola diri ya. Programnya proses belajar ini berlangsung atas kemauan sendiri.
atas kemauan sendiri, kita yang mengelola sendiri, ya. Meskipun kita yang mengelola sendiri, tujuannya itu harus bisa dicapai. Sasarannya harus bisa dicapai, walaupun kita yang mengelola, intinya adalah mandiri. Kayak UNS sekarang ya, Universitas 11 Maret ya. UNS sekarang kan sudah perguruan tinggi berbadan hukum. Walaupun negeri, tapi dia berhak untuk mengelola secara mandiri. Tapi outputnya apa? Outputnya dia harus menyeleksi mahasiswa ini sesuai dengan kriteria yang sudah disampaikan oleh Kemendikbud-Ristekdikti. Kemendikbud ya, pemerintah pusat seperti itu. Tapi yang mengelola dia sendiri, seperti itu contohnya. Jadi sasarannya dia itu UNS, mahasiswa yang masuk apa ya? Ujiannya minimal nilainya ini dan ini. Itu contohnya seperti itu. Yaitu program kelola diri, walaupun sendiri tapi dia harus bisa apa ya, bisa tercapai sasaran yang diinginkan, seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, ini ya. Selanjutnya adalah pengkajian faktor predisposisi. Nah, kita belajar dulu predisposisi. Teman-teman mesti pernah dengar predisposisi itu apa sih predisposisi? Nah, predisposisi. Ada yang tahu predisposisi? Nah, saya jelaskan. Nah, yang perlu Anda ketahui tentang faktor predisposisi itu apa sih? Nah, faktor predisposisi bisa ditulis juga ya, teman-teman ya. Yaitu adalah faktor yang mempermudah terjadinya perilaku seseorang, yang mendorong intinya. Yang mendorong atau mendukung perilaku seseorang. Jadi Anda itu Anda perlu penunjangnya, perlu pendukungnya. Nah, pendukungnya apa bisa dicatat. Yang pertama adalah pengetahuan. Mbak Fitri sama Mbak siapa saya lupa. Nova, ya kan? Mbak Nova dia penkes di Irian Jaya, Papua. Mbak Fitri dia penkes di Purwokerto. Ya beda. Pengetahuannya beda, ya. Saya bukannya rasis atau bagaimana ya. Saya pernah mengajar mahasiswa dari luar Jawa, memang tingkat menerima informasi itu berbeda. Tanpa saya rasis enggak, ini hanya sharing pengalaman saya ya. Saya pernah ngajar di, sekarang sih masih juga di Stikes, tadi buka aja di Stikes di 17 nggih. Bu, matur nuwun nggih. Nggih ngrepoti. Nggih, matur nuwun. Di Stikes 17 di situ kan banyak dari mahasiswa dari luar Jawa, terutama dari Papua ya. Di sana itu ketika mengajar memang kita harus benar-benar mengajarkan apa ya, kebiasaan-kebiasaan Jawa terlebih dahulu. Jawa contohnya ketika mau izin ke kamar mandi seperti ini, adabnya dijelaskan. Ketika mau bertanya, ketika masuk ke kelas harus diajar karena kan di luar Jawa berbeda, itu pengetahuan. Yang kedua adalah sikap. Sikap ini juga sama. Beda adat, beda budaya, beda juga sikap. Ya, keyakinan yang selanjutnya, keyakinan itu adalah akhirnya ada banyak ya indikator ya. Saya nggak akan menjelaskan banyak karena panjang nanti ya, nggak selesai nanti 2 jam. Keyakinan adalah persepsi yang bisa memperkuat ya, keyakinan itu persepsi yang bisa memperkuat pengetahuan kita tentang tujuan yang akan kita capai. Itu adalah keyakinan. Oh, contoh, saya yakin kalau seandainya keponakan saya panas itu karena dedemit ya, karena habis dimandiin malam hari mesti panas anget rewel karena mesti metu wayai maghrib metu. Itu adalah keyakinan. Mitos itu juga keyakinan sama. Kepercayaan juga sama. Nilai-nilai itu suatu nilai-nilai moral atau tradisi, kemudian nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai kepancasilaan termasuk dalam nilai-nilai ya. Kemudian tradisi sudah itu ya, tadi seperti itu yang salah satu dari faktor predisposisi ya. Kemudian dari faktor predisposisi ini ada indikator pengajian yang harus Anda lakukan. Nanti kita akan belajar SOP di belakang ya. Yang pertama namanya adalah pengkajian riwayat kesehatan, bisa ditulis ya, ini nanti keluar ya. Pengkajian riwayat kesehatan itu apa? Saya jelaskan langsung aja ya, secara simpel ya. Jadi Anda mengkaji pasien itu berdasarkan riwayat. Riwayatnya itu apa? Riwayat kesehatan dia dari dia lahir, baru lahir di dunia sampai saat ini. Pernah mondok di rumah sakit belum, Pak? Ya toh. Kemudian
apakah Bapak pernah divaksin, ya, obat-obatan apa kalau sakit, Anda ke dokter, kalau sakit minum obat warung atau berdoa, atau kalau lagi sakit malah stres ya toh. Apa yang Anda lakukan ya? Ada kan orang sakit orang berobat malah stres ya toh. Nesu-nesu dewe ya, loro malah nesu-nesu ya. Itu contohnya. Kemudian fokus kita belajar promkes adalah sasarannya. Kalau kita ke orang tua, kita melakukan pengajian ke orang tua sama anak berbeda. Kalau kepada orang tua atau lansia ya, Anda itu harus menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana dan nanti diulang-ulang. Ketika Anda apalagi penkes, besok ketika Anda semester berapa? Semester 5 atau 6 ya, nanti kan Anda KKN. Nanti KKN, nanti jenengan nginep, Anda nanti nginep di pelosok, di desa pelosok, nanti Anda di sana melakukan penkes. Ada yang dari door to door ke rumah ya. Nanti kalau jangan ketemu lansia ya, jenengan penkes sama lansia duduknya berjauhan, teriak-teriak ya, tetangga sampai dengar. Salah teknik Anda. Jadi besok harus menggunakan kata-kata sederhana dan diulang sambil Anda mendekat di telinga audiennya ya, kalau nanti door to door. Kalau anak itu nanti observasi saja ketika dia melakukan aktivitas, apa yang dia lakukan. Oh, dia itu panas, demam, dilihat, dilakukan pemeriksaan TTV, tanya kepada keluarganya. Kalau anak, Anda jangan tanya kepada anaknya, karena anak balita di bawah 5 tahun itu dia belum bisa menerima persepsi stimulus dari luar untuk dia analisis seperti itu. Jadi kayak gitu. Terus aduh ngerepot. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah pengkajian aspek sosial budaya. Ya, bentar, tak cek dulu. Tiket saya jam berapa nanti? Coba saya asik ngajar, ternyata saya salah lihat jadwal ya. Pulangnya saya bisa besok malam ya. Oke, masih nanti ya. Selanjutnya adalah pengkajian aspek sosial budaya. Ya. Kemudian yang dimaksud sosial budaya ini apa? Ini adalah aspek kebudayaan yang ada di wilayah masing-masing, intinya kayak gitu ya. Salah satunya apa saja yang mengaruhi aspek sosial budaya ini keluar? Yang pertama adalah sehat dan sakit. Konsep sehat dan sakit ini ternyata adalah salah satu hal yang dipercaya di masyarakat tentang kebudayaan di wilayah mereka masing-masing ya, tentang sehat dan sakit itu ya. Ternyata orang yang sehat dan sakit itu ternyata mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Jadi seperti ini contohnya. Ketika dia itu sehat di wilayah pesisir pantai selatan, tidak ada bencana. Oh, mereka itu sehat dikarenakan salah satunya setiap malam apa itu ya, dia memberikan seserahan ke pantai seperti apa ya, kembang 7 rupa dan lain, karena ini adalah keberkahan dari Nyi Roro Kidul. Itu contohnya sehat. Oh, kalau saya sakit mungkin ataupun bencana, oh mungkin karena sudah tidak pernah melarung. Larung itu berikan sedekah, bukan sedekah ya, apa namanya itu? Namanya sedekah bumi, tapi istilahnya bukan sedekah. Memberikan apa ya, sesajen ke penunggu sana. Itu contohnya seperti itu yang dimaksud dengan sehat dan sakit. Kemudian lanjutnya tentang kepercayaan sudah saya jelaskan tadi, pendidikan itu mempengaruhi. Jadi seperti ini. Saya mau cerita, saya lagi mencari kata-kata atau kalimat supaya tidak menyinggung suatu suku tertentu karena direkam ini. Harus berhati-hati ya saya. Seperti ini kalau berhubungan dengan pendidikan, ya. Bahasa halusnya ya. Jadi seperti ini. Ada orang yang dia itu hanya lulusan SD. Yang kedua, ada orang yang dia itu lulusannya adalah S1. Yang lulusan SD itu kita kasih inisialnya A, pasien A. Yang lulusan S1 ini pasien B. Nah, ketika si A ini dia mendapatkan broadcast atau forward WA ya, forward WA yang mengatakan vaksin itu haram, vaksin itu nanti ada chipnya, dia percaya. Ketika ada petugas medis atau Anda datang, Pak, ini saya dari puskesmas, di sini saya melakukan vaksin keliling, maaf nggak bisa, vaksin itu haram, saya menganut seperti ini. Nah, itu contohnya seperti itu, pendidikan pengaruhi. Yang kedua, pada orang yang lulusan S1 ya, tahu, oh ini hoax, ini harus kita cek kebenarannya terlebih dahulu, ini benar hoax atau tidak.
oh ini benar hoax. Nah, jadi dia tidak percaya. Seperti itu. Memang benar. Jadi ketika Anda, maaf ya, ini saya tak atur kata-kata ini supaya nggak menyinggung pihak-pihak tertentu. Ketika Anda berteman dengan orang yang pendidikannya di bawah Anda, otomatis sikapnya nanti juga kan berbeda kepada Anda. Sikapnya di sini adalah salah satunya ketika dia itu memperlakukan seseorang, ya toh, ketika dia itu berinteraksi dengan seseorang. Nah, seperti itu. Bukannya saya membeda-bedakan pendidikan enggak, tapi memang seperti itu dalam penelitian ya. Jadi ketika Anda mungkin reoni enak sing dia itu sukses, ada yang hanya lulusan SD, ada yang dia itu sekarang menjadi profesor atau apapun ya. Nanti ketika reuni nanti akan berbeda. Nanti Anda akan merasakan, oh ternyata pendidikan seperti ini nanti mempengaruhi perilaku juga, seperti itu. Faktor ekonomi itu pasti nggak perlu saya bahas ya. Ekonomi ketika Anda mau berobat nggak ada uang nggak jadi berobat, intinya seperti itu. Gaya belajar juga itu mengaruhi gaya belajar. Contohnya seperti ini, ada yang orang itu belajar sistemnya SKS mahasiswa, sistem kebut semalam, ya, sistem kebut semalam. Besok mau apa? Ujian UAS sekarang baru belajar ada ya. Jadi gaya belajar mengaruhi nilai budaya dan norma sudah saya jelaskan tadi ya, seperti itu. Pengkajian fisik ya ini tak bahas berkali-kali nih. Pak, saya bahas di laboratorium, di teori ya, pemeriksaan fisik nggak usah saya jelaskan lagi. Intinya nanti pemeriksaan fisik yang keluar kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan pemeriksaan status mental, kekuatan fisik, status nutrisi itu artinya adalah pengkajian fisik. Jawabannya itu ya, cari jawabannya yang pengkajian fisik yang berhubungan dengan status mental, kekuatan fisik, TTV, nutrisi, bla bla bla. Jawabannya adalah ini ya. Nah, kita masuk ke pengkajian kesiapan klien untuk belajar. Yang pertama ada kesiapan emosi. Nah, kesiapan emosi itu adalah caranya melakukan pengkajian seperti ini. Apakah secara emosi, nah dulu, apakah secara emosi pasien ini sudah siap untuk belajar? Contohnya kalau di dalam Penkes, apakah secara emosi audien kita itu sudah siap mau menerima informasi yang akan kita berikan? Dia belum apa-apa sudah menolak, aku malas ambiki, meyakinkan, masuk ki mahasiswa, percaya aku, itu contohnya. Apakah pasien emosi itu ketika Anda lakukan Penkes pasiennya dia itu cemas, ya kan? Cemas, depresi, ya, keadaan berduka, ya, kemudian belum siap, ya. Dan kita itu ketika kesiapan emosi itu kita tidak boleh memaksakan kehendak, ya. Ketika kita melakukan Penkes itu kita tidak boleh memaksakan kehendak seperti itu. Kesehatan kognitif itu adalah Mas Yose rasa mencep-mencep lambene. Kita kok kamera urut ke ayo di depan kameranya ya, direkam loh ya. Ini kan lebu YouTube wajahnya nyuruh-nyuruh boy nanti. Ndi Yose ayo Yose kita kasih kameranya, dilihatkan sih kamera nih hilang. Yose, ndi mau Yose hilang. Nah, wes. Dah gitu ya, duk manis ya. Oke, lanjut. Kognitif itu adalah pengetahuan ya. Kognitif adalah pengetahuan tentang ilmu yang akan diberikan kepada pasien. Kesiapan berkomunikasi, komunikasi ini penting sekali. Jadi ketika audien kita luar Jawa, kita nggak boleh menggunakan bahasa Indonesia ya. Kemudian pengkajian motivasi. Jadi seperti ini. Motivasi itu bisa mengubah seseorang untuk menjadi lebih semangat. Itu penting. Motivasi itu bisa merubah pasien itu supaya dia itu semangat untuk sembuh. Motivasi bisa membuat seseorang itu yang dia itu tidak mau berobat menjadi mau berobat. Itu penting sekali ya. Kemudian ada namanya pengkajian faktor pemungkin. Pemungkin ini ada indikatornya. Yang pertama ada faktor penguat. Faktor penguat ini artinya faktor yang menentukan apakah pada pasien tersebut ada fasilitas yang bisa dia mendukung untuk meningkatkan derajat kesehatan mereka. Contohnya dia mau meriksa apakah ada puskesmas terdekat atau tidak. Ketika dia itu ketika mau belajar tentang pendidikan kesehatan, apakah ada fasilitatornya atau tidak, seperti itu. Kalau sumber penguat ini adalah tergantung pada tujuan dan jenis programnya, seperti rumah sakit,
pendidikan di sekolah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah dari segi perawat kita itu perlu mengkaji secara cermat faktor penguat ini. Faktor penguat itu faktor yang menentukan apakah pada pasien tadi terdapat faktor pendukungnya. Ya, jadi kita harus benar-benar aktif ketika kita mau ke pasien. Bagaimana? Jangan sampai kita itu menunggu pasien pasif, tapi kita menjemput bola. Contohnya seperti itu. Kemudian ini sudah faktor berdiskusi, faktor pemungkin. Nah, ini saya ringkas supaya nanti Anda mudah belajar. Indikator faktor pemungkin ini hanya ada 2 nanti kalau dalam soal. Yang pertama, ketersediaan pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah ketercapaian pelayanan kesehatan. Ketersediaan itu adalah contohnya puskesmasnya ada atau tidak. Rumah sakitnya ada atau tidak. Ketercapaian ini adalah Anda berhasil menjelaskan pasien dan pasien itu sadar dan mau berubah. Itu yang dimaksud ketercapaian. Kemudian peraturan dan komitmen masyarakat dan faktor penguat. Nah, oke. Selesai, kita langsung praktek ya. Nah, hari ini kita akan praktek pengkajian kebutuhan belajar ya. Ini mudah sekali, simple, tinggal Anda nanti belajar poin-poinnya. Pengkajian kebutuhan belajar sudah saya jelaskan tadi ya, yaitu suatu tindakan, wawancara, observasi, studi dokumentasi yang dilakukan perawat untuk mendapatkan data ya. Nah, tujuannya apa? Nanti kalau Anda melakukan tindakan, saya mau melakukan pengkajian ini tujuannya adalah untuk mendapatkan data kebutuhan belajar dalam sasaran promosi kesehatan dalam bidang ini, dan ini. Seperti itu ya. Kemudian kebijakannya dilakukan pengkajian kebutuhan belajar pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Seperti itu ya. Ini prosedurnya. Nah, tolong diingat-ingat prosedurnya ini urutannya seperti ini. Sampai kapanpun. Kalau mau tindakan besok, ada tahap prainteraksi, fase orientasi, fase kerja, fase terminasi. Nanti ada penilaian juga ketenangan perawat, kemudian keamanan pasien, keamanan perawat, ya, ketenangan dan lain-lain. Ini tahap prainteraksi, mengkaji kebutuhan sasaran, mempersiapkan alat, mempersiapkan tempat, cuci tangan. Orientasi urutannya sama, kenalkan diri, salam, tujuan, prosedur, jaga privasi, memposisi ke pasien. Kemudian nanti Anda tanya tahap kerjanya, ini SOP-nya. Kelihatan enggak? Tanya riwayat keperawatan. Nah, nilainya 3. Tadi yang sudah saya jelaskan tinggal Anda membaca. Tapi besok ketika ujian praktikum nggak boleh membaca ya, disampaikan tadi ya, Anda punya riwayat keperawatan apa ditanyakan. Pengetahuannya, sikap, gaya belajarnya pakai apa ditanya. Status ekonomi, kemudian kesiapan, informasi, kemudian motivasi tadi, cuci tangan, ditanyakan ketersediaan fasilitas apa yang ada di dalam wilayah Bapak, kemudian ketercapaian, sistem pendukung, perilaku, setelah itu terminasi. Seperti ini. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Selesai? Ini nanti jenengan belajarnya seperti ini. Caranya mudah adalah Anda harus urut ya. Yang pertama itu apa? Riwayat keperawatan, tanya dulu, kemudian pengetahuan. Supaya nanti apa? Jenengan nanti enggak kosong, enggak terlewat lompat-lompat. Kalau Anda lompat-lompat nanti risikonya lebih besar, Anda nanti ada poin yang lupa. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau enggak ada saya tanya ini. Teman-teman ada pertanyaan ke Reinhard, guyang-guyung apa gue ya? Ini ngopo Mas, guyang-guyu ya. Boten, Pak. Ini gambar novel apa ki background ini? Oh, bukan anu ya, bukan partai ya. Oh, Jojo melu Dava pakai partai ya. Oke, ada pertanyaan enggak ini? Penkesnya pada lancar semua kan? Kemarin ada yang sergap loh ya, sudah banyak yang turun, beberapa ada yang hubungi saya, Pak, saya turun di SD, Pak, ini saya turun di Posyandu. Yang belum nanti silahkan dikomunikasikan ya. Paling lambat sudah saya kasih hari dan tanggalnya. Oke, ada pertanyaan tidak? Aprilia, Berlina. Ada pertanyaan enggak, Mbak Aprilia? Iya, Pak. Gimana, Pak? Ada pertanyaan boten? Boten, Pak, boten. Mau jagong toh Mbak Aprilia? Kenapa, Pak?
Mau jagong. Jagong itu bahasa Indonesianya apa ya? Mau apa? Jagong bahasa Indonesia apa ya? Ada yang tahu nggak? Enggak. Duduk, Pak. Mau kondangan. duduk. Mau kondangan ya? Oh, enggak, Pak. Enggak, ini saya lagi ada mengendorse. Oh, mengendorse luar biasa ya. Mahasiswa anestesiologi ngeri-ngeri. Enek sing pengurus pemuda Pancasila, enek sing endorse ya toh. Enek sing apa meneh kuwi ya. Ada yang jaga waktu. Hati malah makelaran mobil ya. Dodol mobil pada nggak tahu kan. Jual mobil loh itu kalau nggak. Oke, bagi teman-teman yang tadi terlambat silahkan konfirmasi ke Sipen ya. Di sini sudah terekod jamnya yang masuk siapa saja. Bagi yang lebih dari 10 menit mohon maaf seperti kesepakatan ya. Habis ini langsung ujian post test, langsung saya input nilainya. Waktunya nanti kurang lebih 30 menit. Nanti kalau ada yang bermasalah nanti hubungi Sipen gitu ya. Terima kasih, saya akhiri. Apabila ada salah kata saya minta maaf, kekurangan dari saya dan